Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur atas berkat Tuhan yang begitu luar biasa yang boleh kita terima pada pagi hari ini. Kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang luar biasa. Itu merupakan kasih dan anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Pada saat ini kita mengucap syukur, menaikkan siap pujian syukur kita kepada diri Tuhan. Kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan telah mempersembahkan yang terbaik untuk kita. Rencana yang terbaik telah Tuhan siapkan bagi kita pada pagi hari ini, bagi masa depan kita. Dan kita mau menyerahkan segala kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan. Haleluya. Kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Kau tahu kami Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Dan tetap Kau pandang indah. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin.
setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Sekali lagi, ku membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Kau kekal, kau tahu Tuhan. Kekuranganku kau tahu. Kau pandang indah kami. Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau milikmu Tuhan. Kau pandang indah kami Tuhan. Rencanamu baik, rencanamu indah. Kami bersyukur atas hari ini, atas pagi yang baru. Terima kasih Tuhan atas kesehatan ini, atas hari ini. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu Tuhan. Besar kuasa-Mu, besar rencana-Mu, besar rancangan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau baik, Kau hebat, Kau luar biasa, Kau Alfa dan Omega. Kau ada lagi dalam kami, Tuhan-Mu baik. Ku serahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Ku puji, ku sembah Yesus. Sungguh besar Kau baik, Tuhan. Sungguh indah rancangan-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Indah rancangan-Mu atas
karena rancangan-Mu indah. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Amin Yesus. Sungguh Bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh dapat berkata Tuhan.
Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi
dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha Rasakan kasih-Mu, Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan Kau telah melindungi kami. Dan bahkan pagi hari ini Tuhan Yesus, sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami Tuhan, kami mau datang Tuhan untuk belajar firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk belajar firman-Mu pagi hari ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Ibrani pasal 11 ayat 8. Ibrani 11 ayat 8. Saya akan bacakan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang iman dan ketaatan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari kehidupan di mana tokoh Alkitab ini bisa menjadi panutan dalam kehidupan kita, bahkan akan menjadi contoh dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar dari kehidupan Abraham, di mana ketika Abraham dipanggil Allah untuk keluar dari negerinya, bahkan kota tempat dia berada, ke suatu daerah yang belum dia kenal. Bahkan Abraham di sini tidak mengetahui apa yang akan dihadapinya ketika ia keluar dari negerinya. Nah, di sini Abraham adalah teladan yang paling menarik dalam mempelajari bagaimana kita bisa berjalan dalam iman. Nah, salah satu pelajaran dari kehidupan Abraham adalah bagaimana iman kepada Allah membuat kita sanggup meninggalkan situasi yang sudah kita kenal, mengikut Tuhan untuk masuk ke dalam situasi yang baru atau situasi yang belum kita kenal. Nah, yang saya katakan tadi bahwa setelah Abraham dipanggil untuk keluar dari negerinya, dia tidak mengenal atau dia tidak tahu kemana dia akan diutus Tuhan dan kemana dia akan pergi. Nah, lebih dari itu, teladan Abraham memperlihatkan kepada kita bagaimana kita menghadapi seluruh perjalanan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Nah, kita dapat melihat semuanya ini dalam ketaatan Abraham dalam perjalanannya di dunia melalui imannya. Nah, Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan tanah airnya dan mengikut Tuhan ke tanah yang baru yang akan diberikan Tuhan kepadanya. Nah, bisa kita baca dalam Kejadian 12 ayat 1, di sini akan saya bacakan. Kejadian 12 ayat 1 berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Nah, di sini kita melihat ketaatan Abraham saat dipanggil Tuhan. Nah, Abraham mentaati perintah Tuhan dengan melangkah ke dalam sebuah perubahan yang sangat besar. Nah, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya menjadi milik pusakanya. Ia percaya kepada pimpinan Allah walaupun ia tidak mengetahui kemana ia akan pergi. Lalu Abraham berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ditujui. Ketika ia tiba di tanah yang dijanjikan tersebut, ia juga harus melangkah dalam iman untuk dapat tinggal di sana sebagai orang asing. Nah, bahkan Abraham rela mentaati sesuatu yang masih misteri. Nah, di dalam pembacaan kita tadi di Kejadian 12 ayat 1 itu, di sini Abraham dipanggil tanpa dia tahu seperti apa tempatnya, kemana ia harus pergi. Tapi Abraham memiliki hati yang rela karena ia tahu siapa yang memanggil dia. Nah, Allah yang memanggil kita adalah Allah yang setia. Segala sesuatu dalam pengaturan Tuhan. Sebab itu jangan memaksakan diri untuk menurut pandangan kita. Nah,
Abraham rela untuk mentaati sesuatu yang masih misteri. Apa susahnya kita mentaati Tuhan? Jika kita taat, maka Tuhan akan memperhatikan kehidupan kita. Jika dilanjutkan pembacaan kita pagi hari ini di dalam Kejadian 12 di ayat 3 di situ dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, kalau kita baca dari perikop ini, di sini kita akan melihat kemana Abraham pergi ke suatu tanah Kanaan. Nah, dari sini juga kita belajar, jika kita baca selanjutnya, setelah terjadi kelaparan di tanah itu, khususnya di daerah Abraham tinggal, nah maka mengungsilah Abraham ke tanah Mesir. Nah, sebelum mereka sampai ke tanah Mesir, Abraham berbicara kepada istrinya, karena Abraham beserta keluarganya mengungsi ke tanah Mesir. Di situ Abraham berkata kepada istrinya, janganlah engkau mengatakan bahwa engkau adalah istriku, katakanlah bahwa engkau adalah adikku, supaya orang Mesir tidak membunuh kita. Nah, ketika mereka sampai di tanah Mesir, istri Abraham melakukan seperti apa yang dikatakan Abraham kepadanya. Nah, di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, Satu Timotius 4 ayat 12 di situ mengatakan, kerelaan Abraham untuk menjadi berkat. Nah, berkat tidak selamanya berbicara tentang materi atau uang. Nah, ketika kita memberikan simpati pada orang, itu adalah sebuah berkat. Nah, janganlah membuat orang lemah atau perkataan kita membuat orang hancur atau memunculkan konflik. Biarlah perkataan kita memberkati atau membangun dan menyenangkan orang lain. Dan biarlah juga kasih kita jangan pura-pura. Nah, di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 tadi mengatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang sama dikasihi Tuhan, biarlah lewat kehidupan kita atau lewat perkataan kita, perkataan yang membangun, perkataan yang bisa memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita, perkataan yang tidak menimbulkan konflik antara kita dan sesama manusia. Nah, kasihilah orang dengan kerelaan. Nah, kita bisa menjadi contoh dalam mengasihi dan dalam kesetiaan. Nah, Tuhan juga mencari orang-orang yang setia. Nah, hiduplah dalam kesucian sehingga janji Tuhan nyata bagi kita, siapa yang memberkati engkau dan akan diberkati. Nah, disebutkan bahwa Tuhan memerintahkan Abraham untuk pergi ke negeri yang akan ditunjukkan kepadanya oleh Tuhan.
Dan Tuhan berjanji untuk memberkatinya dan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar atau keturunannya menjadi besar. Karena percaya akan janji Tuhan, Abraham pergi ke Sikem dan menerima janji baru bahwa negeri itu akan diberikan kepadanya. Nah, kita bisa belajar dari kehidupan Abraham bahwa bagaimana dia atau ketaatannya atau imannya kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu Abraham diam di tanah yang dijanjikan seolah-olah sedang berada di suatu situasi yang menurut Abraham itu sangat asing baginya. Nah, kemudian tahun demi tahun Abraham tinggal di situ, pindah ke perkemahan yang lain bersama anak dan cucunya, yang juga merupakan ahli waris dari Abraham, bahkan ahli waris dari tanah di mana Abraham berada. Nah, ada saatnya ketika Tuhan memanggil kita untuk taat kepadanya dan memasuki suatu perubahan yang besar, hanya kepercayaan kita kepada Allah seperti Abraham yang dapat membuat kita tetap bertahan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan teman-teman, siapapun yang mendengarkan firman pagi hari ini, biarlah kita terus memelihara ketaatan kita kepada Tuhan, memelihara iman kita kepada Tuhan, karena melalui iman kita, melalui kepercayaan kita, maka hidup kita akan terus diubahkan dan hidup kita akan terus dipelihara oleh Tuhan. Nah, di sini juga kita diajarkan untuk menjadi orang yang lemah lembut kepada apapun, kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan di dalam Matius 5 ayat 5 mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut itu mereka yang akan memiliki bumi. Sampai saatnya nanti Tuhan menggenapi janjinya itu, kita harus tinggal di dunia sebagai pendatang. Kita ada di dunia ini tetapi bukan dari dunia. Artinya bahwa kita adalah orang-orang yang ada di dunia ini hanya sementara, karena asal kita adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, ketaatan Abraham kepada panggilan Allah itu yang akan menjadi contoh dalam sebuah kehidupan kita, bagaimana iman kita, bagaimana ketaatan kita terus pelihara di hadapan Tuhan, bagaimana kehidupan kita, bagaimana iman kita terus jaga di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana supaya iman kita terus dipelihara di hadapan Tuhan, yaitu melalui doa-doa kita, pembacaan Alkitab kita, supaya iman kita semakin teguh, supaya iman kita semakin bertumbuh melalui hal-hal yang kita lakukan, baik saat teduh, bahkan itu pujian kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan, dan itu yang akan membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan iman kita semakin kokoh di dalam Tuhan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sama dengan Abraham, walaupun dia tidak mengetahui apa rencana Tuhan dalam kehidupannya, namun ia tetap setia, ia tetap taat untuk menjalani panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, berjalan bersama Allah dan semakin mengenal Dia. Oleh sebab itu kita harus pelihara hubungan kita dengan Tuhan supaya kita dapat lebih mengenal siapa Tuhan kita, dapat lebih mengenal siapa Allah yang kita sembah. Saya percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup,
Sementara itu seperti Abraham, kita menunggu dengan iman untuk datangnya kota kekal yang bukan buat manusia. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Nah, di sini di ayat 4 tadi, di Kejadian 12 ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Di sini seperti kita tahu, Abraham berumur 75 tahun ketika ia dipanggil Allah dan keluar dari negerinya. Nah, dan di sini juga Abraham belum memiliki keturunan atau anak. Nah, tapi melalui ketaatannya, melalui iman Abraham kepada Tuhan, apapun yang dibutuhkan, apapun yang menjadi kerinduan Abraham dalam kehidupannya, itu Tuhan sediakan baginya. Bahkan sampai keturunannya pun Tuhan memberikan keturunan. Nah, biarlah lewat kehidupan kita juga kita terus mau taat kepada Tuhan dan terus mau membangun hubungan kita yang baik dengan Tuhan dan terus menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, dan biarlah juga lewat kehidupan kita terpancar kasih Tuhan dan iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, biarlah saya tidak akan panjang lebar bahwa sering firman Tuhan pagi hari ini, namun biarlah firman Tuhan mengingatkan kita untuk terus tekun, taat kepada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita akan berdoa, bawa setiap pokok doa kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, terima kasih buat firman-Mu yang kami pelajari pagi hari ini. Tidak sempurna Tuhan, hamba menyampaikan firman-Mu, namun kami percaya Engkau akan menyempurnakannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau membawa setiap doa-doa kami kepadamu. Berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai Tuhan. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan Kau curahkan buat bangsa kami Bapa. Biarlah kedamaian, kesejahteraan terus terjadi atas bangsa kami. Berkati setiap pemerintah yang ada atas bangsa kami Tuhan, pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Mulai dari presiden Tuhan, wakil presiden, para menteri, para jajarannya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati kehidupan mereka Bapa, biarlah melalui kehidupan mereka ada sebuah tanggung jawab yang dari Tuhan mereka laksanakan sesuai dengan yang Kau kehendaki dalam kehidupan mereka Bapa. Juga berdoa buat keamanan bangsa kami Tuhan, berkati keamanan atas bangsa kami. Biarlah Tuhan bangsa kami terus aman, terus damai, terus tentram, karena Tuhan terus memelihara bangsa kami, karena Tuhan terus melindungi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan Yesus kami berdoa juga buat setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di atas bangsa kami. Biarlah Tuhan Engkau pakai setiap gereja-gereja yang ada. Biarlah melalui gereja-gereja yang ada Tuhan, akan banyak hamba-hamba Tuhan yang diciptakan Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan buat setiap para pemimpin rohani kami. Mulai dari Ketua Sinode Tuhan, Bapak BPD, bahkan sampai Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Apapun bentuk visi misi Tuhan yang Kau tanamkan dalam kehidupan mereka, biarlah Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membuat berhasil Bapa. Kau berkati Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam masa tuanya, biarlah damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang daripadamu Tuhan Kau terus limpahkan dalam kehidupan Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Berkati setiap anak-anaknya, cucunya, mantunya Tuhan. Bahkan berdoa buat hamba-Mu Tuhan. Pastor Ezra Tuhan, yang Kau percayakan untuk menggembalakan di tempat ini Tuhan. Kami serahkan pelayanannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah melalui kehidupannya, melalui pelayanannya Tuhan. Akan banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau Tuhan. Akan banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau. Menyembah Engkau sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka Bapa. Engkau berkati Tuhan pekerjaannya. Berkati keluarganya Tuhan, istri anaknya Tuhan Kau mau berkati. Apapun visi misi yang Kau tanamkan dalam kehidupan Kaisra beserta keluarganya Tuhan, biarlah Tuhan yang melaksanakannya, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang akan membuat berhasil Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat setiap orang-orang yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati mereka. Mungkin mereka sedang mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit Tuhan. Namun kami berdoa dari tempat ini, biarlah kesembuhan yang daripada Tuhan Engkau limpahkan buat setiap orang-orang yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Mereka akan mengalami kesembuhan, mereka akan mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Terpuji nama Bapa di sorga. Mungkin ada di antara mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan Bapa. Biarlah Tuhan Kau bukakan lapangan pekerjaan buat mereka. Biarlah mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berdoa juga Tuhan Yesus. Berdoa buat setiap gereja di tempat ini. Kami berdoa biarlah Tuhan Kau kirimkan jiwa-jiwa. Bahkan Tuhan, penuaian jiwa di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah melalui gereja di tempat ini akan banyak tuaian terjadi Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau Bapa. Berdoa Tuhan Yesus, Engkau memperlengkapi Tuhan gereja di tempat ini. Perlengkapi dengan pelayan-pelayan Tuhan. Dan pemain musik Tuhan. Pelayanan apapun Tuhan, biarlah Tuhan Kau kirimkan orang-orang yang mau melayani di tempat ini Bapa. Terpuji nama Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap ibadah-ibadah yang kami adakan di gereja di tempat ini. Bahkan Tuhan ibadah raya yang akan kami adakan besok Tuhan. Ibadah raya 1, ibadah raya 2 kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah ibadah ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berjalan sesuai dengan yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat setiap para pelayan Tuhan yang akan mengambil bahagian besok hari Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau pakai mereka dahsyat Tuhan untuk melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Biarlah melalui pelayanan mereka nama Tuhan dimuliakan. Melalui pelayanan mereka nama Tuhan dipuji dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap para pelayan Tuhan. Berikan hati yang terus mau kompak Tuhan dalam pelayanan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan melalui ibadah yang kami adakan besok hari akan banyak jiwa-jiwa yang datang Tuhan. Biarlah Tuhan juga Engkau pelihara cuaca esok hari Tuhan Yesus. Biarlah cuacanya menjadi cuaca yang cerah, baik adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Jemaat GBI Oikumene Tuhan. Apapun yang menjadi aktivitas jemaat-Mu Tuhan. Bahkan pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan.
Bahkan keluarga jemaat Tuhan di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Apapun bentuk Tuhan, kegiatan mereka, biarlah Tuhan yang terus melindungi, Tuhan yang terus pelihara kehidupan jemaat-Mu Bapa. Jemaat-Mu Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, kami berdoa Tuhan Kau bukakan lapangan pekerjaan Bapa. Jemaat Tuhan yang sedang mencari pasangan hidup, Engkau pertemukan dengan jodoh yang terbaik daripada Tuhan, jodoh yang takut akan Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat cabang gereja di tempat ini Tuhan, yang ada di Pakato Tuhan. Engkau berkati Kak Fiske, Kak Anis yang ada di sana Tuhan, yang Kau percayakan untuk mengembalakan di sana Bapa. Biarlah Tuhan Kau pakai mereka dahsyat untuk menjalankan visi misi Allah di dalam kehidupan mereka di sana Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga jemaat Tuhan yang ada di sana, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sedang terjatuh Engkau angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan terus sempurna buat gereja Tuhan yang ada di Pakato. Para pelayan Tuhan diberkati di sana Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berdoa Tuhan Yesus buat teman-teman kami. Mungkin teman-teman kami Tuhan yang sedang pulang kampung, bahkan yang ada di kampung Tuhan, kami berdoa buat mereka. Biarlah Tuhan Kau terus pelihara kehidupan mereka Bapa. Berkati terus kehidupan mereka. Biarlah Tuhan teman-teman kami terus merasakan sukacita, terus merasakan damai sejahtera Tuhan. Pelihara kehidupan mereka mungkin yang ada dalam perjalanan Tuhan, tibakan di tempat tujuan dengan selamat. Biarlah Tuhan nama-Mu kami terus puji dan kami terus permuliakan dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin Tuhan jika merencanakan untuk kembali ke tempat ini, biarlah Tuhan penyertaan yang sama Engkau terus limpahkan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berdoa Tuhan Yesus buat komunitas kami di tempat ini, Goal Sisi Tuhan. Kami serahkan komunitas ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, komunitas ini adalah komunitas yang sehat Tuhan. Kami berdoa buat setiap pengurus yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan Kau perlengkapi setiap pengurus yang ada. Biarlah melalui pengurus-pengurus yang ada Tuhan, Goal Sisi akan semakin dikenal Tuhan. Goal Sisi akan semakin memuliakan Tuhan. Dan melalui Goal Sisi Tuhan, nama Tuhan terus ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana membuka ibadah raya yang ketiga Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau perlengkapi hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau perlengkapi setiap para pelayan Tuhan di tempat ini. Engkau persiapkan mereka Tuhan Yesus untuk terus setia dan taat melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan jika ibadah raya yang ketiga dibuka Tuhan, kami akan melihat jiwa-jiwa dituai Tuhan. Jiwa-jiwa semakin banyak datang Tuhan Yesus menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan Yesus kami juga berdoa buat orang tua kami, Bapak Pendeta Ivan Rismanto Kolombuto Tuhan, yang sedang dalam pemulihan, yang selesai melaksanakan operasi Tuhan. Biarlah Tuhan kesembuhan ilahi yang daripada Tuhan Kau nyatakan buat hamba-Mu. Kekuatan yang daripada Tuhan Kau limpahkan dalam kehidupannya Tuhan. Engkau memberkati pemulihannya. Biarlah Tuhan dia akan sehat, dia akan sembuh dari penyakitnya Tuhan. Kau berkati setiap keluarganya, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawab doa kami tepat pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang terus memperlengkapi mereka, talenta yang telah Kau tanamkan dalam hati mereka Tuhan. Biarlah mereka pakai hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mereka pakai untuk memuji Tuhan. Mereka pakai untuk menjadikan mereka
menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan Yesus kami serah ke dalam tangan kasih Tuhan. Baik Tuhan, kami akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami sepanjang hari ini Engkau memberkati, biarlah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ampuni pelanggaran kami Tuhan, ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kehendak Tuhan yang terus terjadi dalam kehidupan kami. Ini doa ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud